Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap. Tersangka curanmor dan penadah ditangkap kepolisian Banjarmasin di Kabupaten Tanah Laut. Sarang tawon di sekolah MTS Banjarmasin dievakuasi petugas damkar. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka pertama berinisial RD, warga Kecamatan Hatungun. Pria berusia 43 tahun ini mencabuli remaja 16 tahun dengan mengancam akan menyakiti orang tua korban jika menolak. Korban dicabuli 5 kali hingga hamil. Tersangka kedua FR, warga Kecamatan Tapin Tengah. Pemuda berusia 20 tahun ini juga mencabuli korban hingga hamil, namun tidak mau bertanggung jawab. Korbannya adalah remaja berusia 15 tahun. Kejadian di Desa Hatungun dengan tersangka R, kemudian korbannya inisial D. Ya, ini juga korbannya umurnya di bawah 16 tahun, di mana kejadiannya itu dilakukan bulan Januari. Sejak bulan Januari dan dilakukan berapa kali, kemudian dikatakan orang tuanya bahwa anak tersebut sudah hamil. Ya, akhirnya orang tuanya melapor pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Dari dua TKP ini, ya, alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selain dengan keterangan saksi, kemudian juga ada hasil visum, ya, visum, dan kemudian juga alat bukti yang lain, sehingga kita periksa dan kita tingkatkan menjadi tersangka. Kedua tersangka akan dikenai pasal 81 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2016, Junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, Junto pasal 76D, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor berinisial IG, warga Kabupaten Banjar, ditangkap polisi. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap kepolisian Banjarmasin di rumah penadah berinisial MS, kawasan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, pada Selasa 7 Juni lalu. Dari rumah pria berusia 43 tahun itu, polisi menyita 7 motor hasil curian. Satu diantaranya merupakan motor yang dicuri tersangka IG. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo saat gelar perkara Senin siang mengatakan, tersangka mencuri dengan cara meminjam, kemudian motor korban dibawa kabur. Ahmad Yani kilometer 5 ya, tanggal 6 Mei. Kemudian tempatnya di showroom Anugrah. Ya, jadi korban diiming-iming ada pekerjaan, ya toh. Kemudian motornya dipinjam, beli rokok dan nggak balik lagi, biasa, ya kan? Nah, itu jadi korban dengan tersangka kenal, dijanjikan pekerjaan, pinjam motor, modusnya, pinjam motor sebentar, hilang. Kemudian dicari dicari melalui proses penyelidikan dan penyidikan, didapatlah di daerah Kurau. Ternyata di Kurau ditemukan lagi beberapa motor yang ada di depan. Dan dalam pengecekan ternyata motornya tidak ada surat-suratnya semua. Kuat dugaan hasil daripada kejahatan. Dan dicek kembali oleh kita nomor motornya, ya, nomor nomor mesin, nomor rangka, ternyata ditemukan beberapa kejadian dengan nomor yang sama. Itulah diduga dia melakukan kegiatan yang sama di Kota Banjarmasin.
Kedua tersangka akan dikenai pasal 363, 372, dan 480 KUHP tentang pencurian dan penadah dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Puluhan warga desa Batang Kulur Kiri mendatangi lokasi pertambangan batu bara PT Antang Gunung Meratus AGM di Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan, akhir pekan lalu. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan pertambangan ini, namun lahan tersebut diserobot oleh PT AGM sejak 10 tahun lalu. Salah satu warga, Haidi Rahman, menuntut AGM mengganti rugi lahan tersebut. Keinginannya kami PT Antang minta lahan kami itu diganti rugi, Pak. Seperti itu aja. Selama ini nggak ada sama sekali pergantian? Kalau selama ini tidak ada pergantian. Alasan perusahaan apa, Pak? Alasan perusahaan selama ini bahwa sudah diganti rugi. Tapi untuk pembuktian ganti ruginya selama ini Antang tidak bisa membuktikan. Nah, kalau kami secara terang-terangan kemarin membawa surat-surat kami, menyampaikan surat-surat kami, Antang lihat sendiri, ternyata PT Antang tidak bisa membuktikan sebagai alat bukti, sebagai alat beli ke masyarakat. Nah, ini lagi saya masalahnya. Kuasa hukum AGM Suhardi menjelaskan, tuduhan penyerobotan lahan tidak benar karena kliennya telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan atau PPKH dari pemerintah. Selain kawasan hutan, lahan ini juga masuk dalam perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara atau PKP 2B. Untuk proses ini sebenarnya sudah ditangani penyidik secara profesional. Dan itu juga kita dapat konfirmasi dari penyidik kemarin bahwa terkait kasus dugaan penyerobotan lahan yang diduga pihak Antang yang dilaporkan sebagai terlapor ini, artinya wilayah yang ada pada saat pengecekan ini berdasarkan data kita adalah masuk dalam kawasan hutan produksi. Artinya dalam kawasan hutan produksi ini perseroan dalam melakukan aktivitas tidak semudah mungkin yang kita inginkan karena melalui proses dan tahapan perizinan dari kementerian. Jadinya operasi Antang yang sekarang dicek di lapangan ini ada aktivitas pertambangan itu berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian secara resmi dan legal. Suhardi menambahkan, ganti rugi atas tanaman yang tumbuh di lahan tersebut telah diberikan kepada masyarakat sebelum penggarapan. Dari Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap. Tersangka curanmor dan penadah ditangkap kepolisian Banjarmasin di Kabupaten Tanah Laut. Sarang tawon di sekolah MTS Banjarmasin dievakuasi petugas damkar. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di SD Negeri 6 Kuin Utara Banjarmasin datang lebih awal. Mereka rela menunggu di depan gerbang sekolah yang belum dibuka sejak pukul 6 WITA. Saat penjaga sekolah membuka gerbang, para orang tua langsung masuk ke dalam kelas untuk memilih tempat duduk bagi anaknya. Salah satu orang tua, Rina, mengatakan ia sengaja datang lebih awal agar anaknya dapat tempat duduk di depan.
Sebelumnya persiapannya apa, Bu? Kebetulannya bangun pagi juga. Oh, tadi habis sholat subuh sudah siap-siap lah. Ini anak berapa, Bu? Satu ya. Anak pertama lah. Jadi untuk memilih sungsung untuk dapat duduk di depan lah. Bangun pagi juga ini sekalian. Maka selalu perayaan sekolah jadinya pagi-pagi anaknya sekolah cuma. Sudah niatnya, Pak. Sekolah tuh. Inge. Perayaan. Siapa anak Ibu? Sirah Sirah lah. Khalifah ya. Harapannya untuk anak nih gimana nih, Bu? Dan jadi sukses jadi orang pintar. Kepala Sekolah Alamsah mengapresiasi antusiasme orang tua siswa yang datang lebih awal. Aspirasi apa saat mendukung anaknya warga sekitar ini memang dari dulu sudah ingin bahwasanya anak mereka itu mendapatkan tempat yang kursi di depan ya, di depan dengan guru. Itu memang sudah lumrah lah memang sebuah sekolahan. Saya ingin memastikan bahwasanya anak mereka itu memang diperhatikan oleh gurunya, apalagi terutama guru kelas 1 kan, makanya kelas 1-nya tuh lebih bimbingan yang lebih ekstra, jadi orang tua nyaman melihat anak sudah di depan itu artinya merasa nyaman gitu karena terbantu oleh gurunya daripada di belakang. Makanya mereka tuh datang pagi-pagi supaya mendapat kursi yang lebih depan lah, jangan di belakang banget gitu. Orang tua memilihkan tempat duduk di depan agar anaknya lebih fokus memperhatikan pelajaran. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Petugas Dinas Damkar mengevakuasi sarang tawon di sekolah MTS Al-Ikhwan kawasan Veteran Banjarmasin Timur Senin siang. Sarang tawon Vespa berukuran sekitar 40 cm itu menempel pada atap bangunan sekolah dengan ketinggian 10 meter. Petugas menggunakan alat pelindung diri APD dan tangga untuk mengevakuasi sarang tersebut. Petugas menyemprotkan cairan kimia pada sarang tawon untuk memudahkan evakuasi. Salah satu guru Abdurrahman mengatakan, keberadaan sarang tawon di atap sekolah baru diketahui saat pembelajaran tatap muka digelar lagi akhir pekan lalu. Sebelumnya pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga tidak ada aktivitas di sekolah ini. Kalaunya berapa lamanya kan persisnya bulannya kita tidak tahu, karena kita kan hanya turunan sekolah kan, karena kan kemarin musim Covid. Jadi pas sudah kita turun itu, lah kok ada gitu sarang tawon Vespa ini di sekolahan. Habis itu kata kepala sekolah kayak Pak Rahman menyelesaikan ini, dan kebetulan kan kita ada nomor WA anggota Damkar. Kemudian hari Sabtu kita hubungi, alhamdulillah mereka tanggap cepat menyelesaikan masalah ini gitu nah. Pak, ini sempat mengganggu aktivitas sekolah? Kemarin cuma 1 hari saja anak-anak dipulangkan sungsung, tapi alhamdulillah tidak ada bangsa anak-anak kita yang tersengat kan gitu nah. Tapi kan dengan adanya ini kan kita cepat mengantisipasi, tidak menutup kemungkinan kan, karena tambah besar gitu nah. Ada sarang tawon yang cukup besar, tawon Vespa, dan kita lihat itu memang betul bahwa sarang tawon itu berdiameter sekitar 40 cm dengan rangkap ini ada 4-5 rangkap tempat sarang tersebut, memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mengevakuasi sarang tersebut karena posisi dan tempat yang agak sulit untuk menaruh tangga dan ketinggian 2 tingkat lantai sekolah tersebut. Evakuasi memakan waktu sekitar 2 jam karena posisi sarang tawon sulit dijangkau. Usai dievakuasi, sarang tersebut dibawa ke markas Dinas Damkar. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Pendapatan asli daerah PAD pajak dan retribusi parkir di Kota Banjarmasin masih rendah. Target PAD pajak dan retribusi parkir Banjarmasin tahun 2022 senilai 7 miliar rupiah. Hingga akhir Juni lalu capaiannya baru 48% atau sekitar 3 miliar 360 juta rupiah. Untuk meningkatkan capaiannya, pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada seluruh pengelola pajak dan retribusi parkir. Untuk pajak parkir dan retribusi parkir. Nah ini supaya pemahaman kita dengan wajib parkir yang mengelola seluruh area parkir yang ada di Kota Banjarmasin dapat mengetahui apa saja nanti yang diberikan narasumber untuk pelaksanaan perparkiran di Kota Banjarmasin. Nah, karena kita semenjak kita ada pengawasan, artinya kerja Undang-Undang KPK juga mensyaratkan bahwa mereka juga melakukan pengawasan terhadap 3 unsur di kota kita. Tapi seluruh Indonesia, yaitu masalah PAD, nah masalah aset dan juga pengadaan barang jasa. Nah sehingga ini adalah merupakan strategi kita agar jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kesalahan dalam penerapan perpajakan kita di Kota Banjarmasin. Sehingga mudah-mudahan kita dapat meningkat dan dikelola secara profesional oleh masing-masing wajib pajak, dan kita juga saling menguntungkan bagi pengelola juga. Pemerintah berharap PAD pajak dan retribusi parkir mencapai target pada akhir tahun mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap. Tersangka curanmor dan penadah ditangkap kepolisian Banjarmasin di Kabupaten Tanah Laut. Sarang tawon di sekolah MTS Banjarmasin dievakuasi petugas damkar. Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru menggelar bakti sosial donor darah. Donor darah digelar di Aula Mufakat kantor Kejari di kawasan Trikora, Banjarbaru Selatan, Senin pagi. Kegiatan diikuti puluhan jaksa, Dharma Karini, dan staf kejaksaan. Kepala Kejari Hadianto mengatakan donor digelar untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa HBA ke-62. Donor darah ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan juga HUT IAD. Peruntukannya untuk anggota kejaksaan aja atau untuk umum juga coba? Saat ini untuk anggota kejaksaan, seluruh pegawai dan juga ibu-ibu kegiatan Adiaksa Dharma Karini di daerah Banjarbaru. Berapa lama dilaksanakan ini nanti Pak? Dan apa aja kegiatannya? Kegiatan ini salah satu kegiatannya donor darah, kemudian nanti ada bakti sosial, kemarin sudah kita laksanakan secara serentak, kemudian nanti ada pekan olahraga, dan juga nanti ada ziarah taman makam pahlawan. Donor darah ini juga digelar untuk membantu PMI memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Petugas kebersihan dan pengangkut sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah setempat.
Ada 266 petugas yang mendapat kartu BPJS dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Disperkim LH Senin kemarin. Kepala Disperkim LH Hermani Johan mengatakan petugas kebersihan dan pengangkut sampah berhak mendapat jaminan kesehatan karena mereka telah bekerja keras untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kartu jaminan kesehatan untuk petugas kita yang belum memiliki jaminan kesehatan. Nah, jadi kami sebagai mewakili teman-teman dari petugas kebersihan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah sudah memperhatikan terutama dalam hal kesehatan mereka. Karena pekerjaan mereka ini bukan pekerjaan di atas meja, mereka bekerja di lapangan. Nah, ini yang menjadi luar biasa bagi kami. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah sudah memberikan jaminan kesehatan kepada teman-teman kita, petugas kita di lapangan. Jumlah totalnya berapa sih, Pak? Jumlah total kita hampir 300 orang, jadi sekitar 206 berapa gitu loh, hampir 300 orang. Kalau dari kartu itu apa aja Pak pelayanan yang dapat? Memang untuk saat ini petugas kita hanya mendapatkan di kelas 3. Nah, ini juga rasa terima kasih kami dan mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan. Tapi minimal paling tidak teman-teman kita kalau ada sakit mereka sudah mendapatkan pelayanan minimal. Ratusan petugas kebersihan dan pengangkut sampah di bawah naungan perusahaan outsourcing atau alih daya ini diberi BPJS kelas 3. Dari Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini,
Kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap. Tersangka curanmor dan penadah ditangkap kepolisian Banjarmasin di Kabupaten Tanah Laut. Sarang tawon di sekolah MTS Banjarmasin dievakuasi petugas damkar. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka pertama berinisial RD, warga Kecamatan Hatungun. Pria berusia 43 tahun ini mencabuli remaja 16 tahun dengan mengancam akan menyakiti orang tua korban jika menolak. Korban dicabuli 5 kali hingga hamil. Tersangka kedua FR, warga Kecamatan Tapin Tengah. Pemuda berusia 20 tahun ini juga mencabuli korban hingga hamil, namun tidak mau bertanggung jawab. Korbannya adalah remaja berusia 15 tahun. Kejadian di Desa Hatungun dengan tersangka R, kemudian korbannya inisial D. Ya, ini juga korbannya umurnya di bawah 16 tahun, di mana kejadiannya itu dilakukan bulan Januari. Sejak bulan Januari dan dilakukan berapa kali, kemudian dikata orang tuanya bahwa anak tersebut sudah hamil. Ya, akhirnya orang tuanya melapor pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Dari dua TKP ini, ya, alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selain dengan keterangan saksi, kemudian juga ada hasil visum, ya, visum, dan kemudian juga alat bukti yang lain, sehingga kita periksa dan kita tingkatkan menjadi tersangka. Kedua tersangka akan dikenai pasal 81 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2016, Junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Junto pasal 76D, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor berinisial IG warga Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap kepolisian Banjarmasin di rumah penadah berinisial MS, kawasan Kurau, Kabupaten Tanah Laut
pada Selasa 7 Juni lalu. Dari rumah pria berusia 43 tahun itu, polisi menyita 7 motor hasil curian. Satu diantaranya merupakan motor yang dicuri tersangka IJ. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo saat gelar perkara Senin siang mengatakan, tersangka mencuri dengan cara meminjam, kemudian motor korban dibawa kabur. Ahmad Yani kilometer 5 ya, tanggal 6 Mei. Kemudian tempatnya di showroom Anugrah. Ya, jadi korban diiming-iming ada pekerjaan, gitu. Kemudian motornya dipinjam, beli rokok dan nggak balik lagi, biasa, kan? Nah, itu jadi korban dengan tersangka kenal, dijanjikan pekerjaan, pinjam motor, modusnya, pinjam motor sebentar, hilang. Kemudian dicari dicari melalui proses penyelidikan dan penyidikan, didapatlah di daerah Kurau. Ternyata di Kurau ditemukan lagi beberapa motor yang ada di depan. Dan dalam pengecekan ternyata motornya tidak ada surat-suratnya semua. Kuat dugaan hasil daripada kejahatan. Dan dicek kembali oleh kita nomor motornya, ya nomor mesin, nomor rangka, ternyata ditemukan beberapa kejadian dengan nomor yang sama. Itulah diduga dia melakukan kegiatan yang sama di Kota Banjarmasin. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363, 372, dan 480 KUHP tentang pencurian dan penadah dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Puluhan warga desa Batang Kulur Kiri mendatangi lokasi pertambangan batu bara PT Antang Gunung Meratus AGM di Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan, akhir pekan lalu. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan pertambangan ini, namun lahan tersebut diserobot oleh PT AGM sejak 10 tahun lalu. Salah satu warga, Haidi Rahman, menuntut AGM mengganti rugi lahan tersebut. Keinginannya kami PT Antang minta lahan kami itu diganti rugi, Pak. Seperti itu aja. Selama ini nggak ada sama sekali pergantian? Kalau selama ini tidak ada pergantian. Alasan perusahaan apa, Pak? Alasan perusahaan selama ini bahwa sudah diganti rugi. Tapi untuk pembuktian ganti ruginya selama ini Antang tidak bisa membuktikan. Nah, kalau kami secara terang-terangan kemarin membawa surat-surat kami, menyampaikan surat-surat kami, Antang lihat sendiri, ternyata PT Antang tidak bisa membuktikan sebagai alat bukti, sebagai alat beli ke masyarakat. Kuasa hukum AGM Suhardi menjelaskan, tuduhan penyerobotan lahan tidak benar karena kliennya telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan atau PPKH dari pemerintah. Selain kawasan hutan, lahan ini juga masuk dalam perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara atau PKP 2B. Untuk proses ini sebenarnya sudah ditangani penyidik secara profesional. Dan itu juga kita dapat konfirmasi dari penyidik kemarin bahwa terkait kasus dugaan penyerobotan lahan yang diduga pihak Antang yang dilaporkan sebagai terlapor ini, artinya wilayah yang ada pada saat pengecekan ini berdasarkan data kita adalah masuk dalam kawasan hutan produksi. Artinya dalam kawasan hutan produksi ini perseroan dalam melakukan aktivitas tidak semudah mungkin yang kita inginkan karena melalui proses dan tahapan perizinan dari kementerian. Jadinya operasi Antang yang sekarang dicek di lapangan ini ada aktivitas pertambangan itu berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian secara resmi dan legal. Suhardi menambahkan, ganti rugi atas tanaman yang tumbuh di lahan tersebut telah diberikan kepada masyarakat sebelum penggarapan. Dari Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.